Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar IPA dan Bahasa Indonesia. IPA tentang kesehatan tulang dan otot manusia, sedangkan Bahasa Indonesia tentang ide pokok. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, betapa bersyukurnya kita mempunyai tangan dan kaki dengan sempurna, hingga kita bisa bergerak, berlari, berjalan menggunakan kaki dan tangan kita. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah ya teman-teman. Bagaimana caranya kita harus menjaga kesehatan tulang dan otot kita ini? Kita harus memakan makanan bergizi, olahraga teratur, dan kita menggunakan kaki dan tangan kita ini ke tempat yang disenangi oleh Allah. Kemana contohnya? Contohnya kita bisa pergi ke masjid. Kita pergi ke masjid, gunakan kaki dan tangan kita ini. Nah, teman-teman, apabila kita tidak bisa merawat dan menjaga kesehatan tulang dan otot kita, maka kita akan terserang penyakit. Teman-teman sudah tahu apa belum? Apa aja penyakit tulang? Apa aja penyakit pada otot? Nah, kita bahas dulu ya. Penyakit yang pertama yaitu pada tulang fraktura atau patah tulang. Penyakit ini adalah kelainan pada tulang akibat benturan benda keras. Benturan ini dapat berupa kecelakaan atau jatuh. Sedangkan yang kedua, osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Selanjutnya, fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Selanjutnya yaitu lordosis. Lordosis ini adalah kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Penyakit ini karena sikap duduk yang salah. Selanjutnya skoliosis. Kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh, sehingga tubuh membentuk huruf S. Dan selanjutnya kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Tubuh tampak seperti membungkuk. Dan selanjutnya yaitu rakitis. Rakitis ini adalah penyakit tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi, seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki seperti bengkok, seperti O atau X. Selanjutnya yaitu penyakit pada otot. Yang pertama hipertrofi, yaitu pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus dan secara berlebihan. Dan penyakit kedua yaitu atrofi, kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena penyakit yang merusak sel saraf otot. Selanjutnya stiff atau kaku leher. Stiff kaku leher ini adalah sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Selanjutnya yaitu tetanus. Tetanus yaitu kejang-kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi Clostridium tetani. Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Nah, cara menjaga dan merawat otot manusia yang pertama yaitu menghindari gerakan yang membebani kerja otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Dan yang keenam, meringankan nyeri otot. Selanjutnya yaitu belajar bahasa Indonesia tentang ide pokok. Nah, teman-teman, kita sebelumnya sudah pernah kan belajar ide pokok. Sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf.
Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, antum akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Nah, ini ada contoh teks. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, padatnya kegiatan sehari-hari membuat banyak orang enggan untuk berolahraga. Selain memerlukan waktu luang, terkadang kegiatan olahraga juga memerlukan biaya dan alat-alat khusus. Hal itulah yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Ide pokoknya yaitu olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Sedangkan kalimat-kalimat yang lainnya yaitu adalah kalimat pengembang. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Setelah belajar, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.